Halo sahabat, assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih ya udah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah tentunya untuk sahabat semua. Nah, sebelumnya kita masuk ke alur cerita film ini, kita sapa-sapa dulu nih para penonton setia LK21 Revive. Terima kasih buat Wahyu Pratama dari Samarinda, Rom Ronli, Yuda X Ceci, Bambino Gaming dari Probolinggo, Dap Beton dari Polres Timur, Frizit Paci dari Malaysia, Halimah Putri dari Karawang, Zain Aye dari Banjarmasin, Taufik dari Cilacap, Yohanes dari Timur Leste. Dan buat teman-teman semua yang belum Mimin sapa nanti di next video ya, soalnya Mimin nyebutnya dari urutan yang paling bawah. Hehehe. Pasti nanti Mimin sapa kok, tetap pantangin terus LK21 Revive pokoknya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Citaram 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Di sebuah pedesaan, seorang pria bernama Malesam adalah seorang manajer di sebuah perusahaan produksi film. Di saat Malesam sedang berkeliling ke beberapa desa untuk mencari lokasi untuk syuting serta mencari pemerannya juga, yang nantinya film tersebut akan dipasarkan dan akan diputar di berbagai bioskop. Namun sudah lama sekali Malesam belum menemukan tempat dan orang yang cocok. Di sisi lain, seorang preman desa sedang melakukan aksinya terhadap salah satu penduduk yang ada di desa tersebut, yang mana preman tersebut ingin mengwik-wik istri seorang nelayan yang ditinggal suaminya pergi mencari ikan. Tak lama kemudian suaminya pun tiba lalu meminta agar preman itu melepaskan istrinya, dan sebagai gantinya preman itu diperbolehkan mengambil semua ikan hasil tangkapannya yang berada di kapal. Yang akhirnya para preman itu pun melepaskan istrinya nelayan itu dan lebih memilih ikan nelayan itu karena lebih berharga. Di samping itu, Modu dan Rangarau sedang latihan karena di malam harinya mereka akan menampilkan sebuah drama film kecil-kecilan yang akan menghibur para penduduk desa. Mereka melakukan drama tersebut demi mendapatkan uang karena dengan menjadi nelayan saja tidak mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Di malam harinya drama mereka dimulai dengan sangat meriah. Terlihat para penduduk menonton drama mereka dengan penuh tebar senyuman karena drama mereka mengandung adegan yang sangat lucu. Dan terkadang agak lain yang menarik penonton semakin ingin menontonnya kembali. Yang mana drama mereka mengisahkan seorang preman yang sedang memalak seorang nelayan yang miskin. Sementara itu, Malesam, sang manajer di sebuah perusahaan produksi film, ikut serta menonton drama film kecil-kecilan mereka. Tak lama kemudian, sang aktor utama yaitu Bala, yang berperan sebagai seorang yang melawan para preman yang menindas para nelayan miskin. Namun di saat itu preman-preman itu malah marah dan menghampiri mereka semua serta membubarkan drama tersebut. Dikarenakan drama mereka telah menyinggung para preman itu yang selalu melakukan hal itu. Yang akhirnya drama film mereka pun dibatalkan karena preman-preman itu tidak ingin menontonnya lagi. Bala adalah seorang pemuda yang mempunyai ekonomi pas-pasan ataupun miskin. Bala juga seorang yang mempunyai impian dengan keinginan penuh semangat untuk menjadi seorang aktor. Yang mana Bala telah berkembang di dunia drama desa bersama rekan-rekannya yang sama mempunyai ekonomi yang pas-pasan. Namun Bala tetap semangat walaupun harus melewati banyak sekali rintangan yang datang kapanpun. Di sisi lain terlihat Modu dan Rangarau sedang berada di pinggir pantai untuk bersantuy sejenak. Yang mana mereka telah melewati hari-hari yang melelahkan untuk menghibur para penduduk desa. Tak lama kemudian, Malesam menghampiri mereka berdua lalu mengatakan bahwa dirinya adalah seorang manajer drama film yang kini sedang mencari tempat syuting dan aktor yang cocok untuk bermain dalam filmnya. Malesam kemudian mengatakan bahwa drama yang mereka tampilkan di saat itu sangat keren dan telah menghibur banyak orang. Malesam kemudian menawarkan mereka berdua untuk menjadi aktor dalam filmnya dan memberikan kartu identitasnya kepada mereka. Malesam juga mengatakan bahwa mereka akan memulai perjalanan yang mengubah hidupnya ke kota Hyderabad yang sangat ramai. Yang mana Malesam telah menjanjikan untuk mengeksplorasi kontras antara awal mulanya yang sederhana, sambil menavigasi tantangan dan kemenangan yang akan datang dengan mengejar mimpinya. Di saat itu pun Malesam berpapasan dengan Bala yang ingin menghampiri Modu dan Rangarau. Modu dan Rangarau kemudian mengatakan bahwa mereka akan diajak bergabung di drama film Malesam. Sontak Bala sangat senang sekali karena impiannya kini hampir terwujud.
Di pagi hari di kantor polisi terlihat seorang polisi bernama C.I. Ravindra yang di saat itu telah memerintahkan beberapa polisi untuk mendatangi tempat diskotik dan juga bar, yang mana mereka ditugaskan untuk mengawasi bar tersebut karena akhir-akhir ini yang mana banyak sekali keluhan yang dilaporkan oleh sebagian warga kota mengenai bar tersebut yang telah membuat ayah ataupun anak laki-laki mereka setiap hari selalu pulang ke rumah dalam keadaan mabuk berat. Namun di saat itu C.I. Sarapani telah memanfaatkan kesempatan itu dengan meminta uang pajak terhadap pegawai bar, yang mana C.I. Sarapani telah mengancam jika mereka tidak membayar maka bar itu akan ditutup selama-lamanya. Di samping itu Bala, Modu dan Rangarao sudah sampai di kota Hyderabad, yang di saat itu mereka akan menjalani kehidupan baru yang akan mewujudkan mimpi mereka sebagai aktor yang terkenal. Di sisi lain seorang pria kaya dan kekasihnya yang merupakan pemilik diskotik dan di tempat pemuas nafsu laki-laki. Kini pria itu mendapatkan keuntungan yang sangat besar setelah membuka tempat itu karena ramai sekali yang datang. Tak lama kemudian Citra tiba di tempat menghibur diri itu, yang mana Citra telah diberi lowongan kerja oleh pria itu yang akan digaji sangat besar setiap bulannya. Yang ternyata pria itu memberikan sebuah pekerjaan terhadap Citra untuk menjadi seorang wanita pemuas nafsu para laki-laki. Sontak Citra langsung memukul kepala pria itu dengan vas bunga dan pergi dari tempat tersebut. Karena Citra bukanlah wanita semurah itu yang akan menjual dirinya kepada para buaya. Citra adalah seorang gadis yang cantik dan sangat baik hati. Di saat itu Citra tinggal berdua bersama sahabatnya. Sementara itu Citra juga sangat menggemari aktor-aktor film yang bermain di kotanya itu, yang mana Citra mempunyai keinginan untuk bertemu dengan aktor-aktor tersebut karena mereka sangat tampan dan juga keren. Di samping itu C.I. Sarapani bersama bawahannya mendatangi sebuah bar, yang di saat itu membuat orang-orang yang berada di dalam sangat terkejut dengan kedatangan C.I. Sarapani, yang tidak seperti polisi lain yang selalu membubarkan tempat tersebut, melainkan malah ikut nongkrong di tempat tersebut. Namun polisi ini agak melenceng sedikit karena bukannya membasmi keburukan malah berkawan dengan keburukan. Sementara itu Malaysam mendatangi seorang pria miliarder yang memiliki hubungan dengan Malaysam. Malaysam kemudian mengatakan bahwa dirinya telah mendapatkan 3 aktor baru yang mempunyai kemampuan yang sangat baik untuk bermain di filmnya. Malaysam memberikan beberapa uang kepada miliarder itu sebagai tanda terima kasih karena telah membantunya dalam membuat drama film. Dan setelah itu Malaysam berpamitan untuk melanjutkan pekerjaannya kembali. Di malam harinya Modu pergi ke sebuah bar untuk pertama kalinya mencoba menjadi orang kota. Yang di saat itu Modu sangat tidak mengetahui sekali tentang seisi kota karena Modu berasal dari pedesaan. Setelah itu Modu menghampiri seorang pria bernama Sati yang berada di tempat tersebut juga. Modu kemudian mengatakan bahwa Modu akan menjadi seorang aktor film yang nantinya akan terkenal. Sontak Sati terkejut karena Modu adalah seorang aktor film di kotanya. Sati kemudian memperkenalkan Citra kepada Modu karena ia sangat menggemari aktor film. Dan tak lama Sati juga memberikan nomor ponselnya Citra agar Modu bisa menghubunginya. Namun di saat itu Sati agak ngeblank karena terlalu banyak mengkonsumsi minuman beralkohol. Dan setelah itu Sati memutuskan untuk pulang ke rumah karena sudah semakin tak sadarkan diri. Di pertengahan jalan Sati semakin error dan semakin berhalusinasi berlebihan. Dikarenakan Sati terlalu banyak mengkonsumsi alkohol terlalu banyak yang membuat efek samping berhalusinasi, yang akhirnya Sati terkapar di pinggir jalan karena sudah tidak kuat lagi untuk berdiri dan mengendarai motor. Dan tak lama kemudian polisi pun datang lalu mengajak Sati ke kantor polisi untuk diamankan. Keesokan harinya Citra sudah berdandan rapi karena ingin pergi ke suatu tempat. Di saat itu Citra memberitahu kepada temannya bahwa ia kini menggemari seorang aktor yang telah bermain film di kotanya itu, yang mana aktor tersebut bernama Bala yang menjadi aktor utama dalam film yang sangat Citra sukai. Dan kini Citra akan menjadi Bala sampai ketemu dan ingin meminta nomor ponselnya karena Citra sangat menggemarinya. Sementara itu Modu menghubungi Citra karena ingin mengenali lebih dekat. Citra kemudian bertanya kepada Modu, "Apakah kau aktor film yang sangat aku sukai itu?" tanya Citra. Modu kemudian mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa dirinya adalah salah satu aktor dalam film yang disukai oleh Citra. Sontak Citra sangat senang sekali karena tanpa ada angin dan hujan tiba-tiba salah satu aktor film tersebut akhirnya menghubungi dirinya. Yang membuat Citra sangat bahagia sekali karena ia sudah menemukan orang yang sudah lama ia impikan. Di samping itu, C.I. Sarapani dan bawahannya lagi-lagi mendatangi sebuah bar, yang di sana terdapat wanita-wanita yang menari dan dapat menyegarkan pandangan C.I. Sarapani. Di saat itu C.I. Sarapani memanggil Malaysam yang berada di tempat tersebut karena Sarapani ingin mengobrol dengan seorang saja.
Bahwasanya Sarapani kemudian mengatakan bahwa Malesam adalah seorang manajer film yang kini telah tayang di bioskop dan di televisi di kota Hyderabad. Sontak, Sarapani malah menertawai Malesam yang di saat itu berpenampilan tidak sesuai dengan seorang manajer. Yang mana Sarapani telah mengira bukanlah manajer melainkan seseorang yang sedang mencari sebuah pekerjaan. Dan setelah itu Sarapani pun pergi dari bar itu dengan menertawainya. Di malam harinya, Modu meminta kepada Bala untuk memfotonya karena Modu ingin mengirimkannya kepada Citra yang ingin sekali melihat wajahnya. Tak lama kemudian Citra pun tiba di rumahnya mereka karena ingin mengetahui lebih dekat mengenai keluarga Modu. Modu kemudian mengajak Citra ke dalam kamarnya karena mereka hanya ingin mengobrol berdua saja. Di saat itu Modu telah mengatakan bahwa dirinya baru pertama kali bertemu dan dekat dengan seorang wanita yang mana Modu sebenarnya mempunyai perasaan terhadap Citra karena Modu ingin merasakan apa itu cinta. Namun di saat itu Citra malah menyahut perkataannya dengan perkataan yang sangat mengecewakan, yang mana Citra tidak mempunyai perasaan terhadap Modu dan hanya sekedar gemar saja. Dan sebenarnya Citra memiliki perasaan terhadap aktor utama dalam film yang ia sukai, yaitu Bala. Sontak Modu seketika itu hatinya hancur hingga ke inti-intinya karena telah ditolak mentah-mentah oleh Citra. Dan setelah itu Modu keluar dari kamarnya dengan perasaan yang amat sedih dan hancur semua impiannya. Sementara itu Bala malah masuk ke dalam kamar tersebut yang di dalamnya terdapat Citra. Di saat itu Citra telah menggoda Bala dengan senyuman manisnya yang dapat meluluhkan hati pria. Namun di saat itu Bala tidak terpukau melainkan malah memarahi Citra karena telah menyakiti hati temannya yaitu Modu. Citra kemudian menghampiri Bala dengan pandangan yang begitu dalam sehingga Bala akhirnya terpesona dengan Citra. Ya akhirnya Bala dan Citra pun langsung membuat sebuah ikatan cinta. Yang di malam itu mereka akan melakukan wik-wik, namun Citra menolaknya karena masih ingat dengan harga dirinya. Dan setelah itu Citra pun pulang dari rumah mereka dengan perasaan yang amat kecewa terhadap Bala. Keesokan harinya Bala pergi ke kuil untuk melakukan persembahan di setiap pagi hari. Sementara itu Citra juga berada di kuil tersebut yang di saat itu dengan sengaja ingin mengikuti Bala. Kini Citra sudah tidak marah lagi terhadap Bala yang semalam hampir saja merusak keperawanannya. Sementara itu Bala sedikit canggung ketika bertemu dengan Citra karena masih malu dengan perbuatannya semalam. Yang di saat itu Citra terus saja mengikuti Bala kemanapun Bala pergi. Di sisi lain terlihat Pak Menteri bersama dua polisi mendatangi sebuah bar untuk mencari Malesam. Pekerja di sana kemudian dengan cepat langsung menghubungi Malesam untuk datang sesegera mungkin ke tempat tersebut. Dikarenakan jika Malesam tidak cepat ke tempat tersebut, maka bar itu akan segera ditutup untuk selama-lamanya. Sementara itu Malesam segera pergi ke tempat tersebut karena tidak ingin barnya ditutup. Namun sesampainya Malesam di sana terlihat bar itu sudah ditutup dan digembok oleh menteri. Tak lama kemudian Sarapani menghubungi Malesam lalu mengatakan bahwa bar tersebut sudah telat dalam pembayaran pajaknya. Maka dari itu jikalau bar tersebut ingin dibuka kembali, maka mereka harus melunasi pajak yang menunggak itu. Dan seketika itu Malesam bingung harus mendapatkan uang sebanyak itu. Setelah itu Malesam pergi ke sebuah teman untuk menenangkan diri karena masalahnya begitu banyak. Sementara itu anak buahnya seorang pria miliarder itu berada tidak jauh dari hadapannya Malesam. Di saat itu anak buahnya telah menghubungi pria miliarder itu bahwasanya Malesam berada tidak jauh dari mereka. Dan tak lama kemudian pria miliarder itu pun menghubungi Malesam yang di saat itu sedang mengalami suatu masalah. Pria itu kemudian mengatakan bahwa ia akan membantunya jika Malesam mau menuruti apa yang diperintahkan oleh pria itu. Namun Malesam menolaknya karena ia sudah mengetahui bahwa pria itu pasti akan memerintahkan Malesam untuk melakukan sebuah kejahatan. Dan seketika itu anak buahnya langsung menampar Malesam karena telah menolak tawaran bosnya. Tak lama kemudian Bala pun menghampiri Malesam yang masih memegang pipi karena telah ditampar. Bala kemudian menanyakan mengenai syuting selanjutnya yang sedang ditunggu-tunggu oleh dirinya. Sementara itu Malesam malah menampar Bala yang menambah-nambah beban pikiran Malesam. Sontak Bala langsung terbengong dengan apa yang telah dilakukan oleh Malesam. Yang di saat itu telah disaksikan oleh Citra yang melihat Bala telah ditampar dengan keras oleh Malesam. Di samping itu seorang pria bernama Sarapana menghampiri bar yang sudah ditutup dikarenakan bar tersebut belum membayar tunggakan pajak yang diberikan oleh si AS Sarapani. Di saat itu Sarapani membuka gembok tersebut dengan memukulnya menggunakan sebuah pistol miliknya. Sarapana kemudian masuk ke dalam untuk melihat isi dalam bar tersebut yang telah ditutup. Di mana Sarapana membayangkan di saat bar tersebut ramai dikunjungi oleh orang-orang. Tak lama kemudian Malesam tiba di bar tersebut dengan perasaan sangat kaget karena tiba-tiba saja bar tersebut terbuka. Malesam kemudian menghampiri Sarapana yang duduk di dalam tempat tersebut.
Di saat itu Sarapana bangga karena Malaisam adalah seorang manajer sebuah film yang saat ini sedang beredar di kota Hyderabad. Setelah itu Sarapana memutuskan untuk pergi dari tempat itu karena tugasnya sudah selesai. Namun Sarapana tidak sengaja menjatuhkan sebuah map miliknya Malaisam, yang di saat itu terdapat fotonya Citra yang membuat Sarapana tertarik dengan Citra yang sangat bohai. Di malam harinya Bala, Modu dan Rangarao sedang berada di sebuah kafe untuk nongkrong saja. Sementara itu Bala nampak bersedih karena masih memikirkan mengenai Malaisam yang sangat berbeda, di mana di waktu itu telah menampar wajahnya Bala yang tidak mengetahui apapun. Sontak Modu dan Rangarao kaget karena Malaisam sudah berbuat seperti itu tanpa sepengetahuan mereka berdua. Yang akhirnya Bala memutuskan untuk berhenti berkomunikasi dan syuting bersama Malaisam. Di sisi lain, di rumahnya Malaisam terlihat anak dan istrinya sedang makan berdua. Di saat itu anak buahnya pria miliarder itu mendatangi rumahnya dengan tatapan yang mengerikan, yang mana mereka sedang mencari Malaisam karena ada yang ingin dibicarakan. Sontak istrinya Malaisam lega karena istrinya berpikiran orang-orang tersebut akan mencelakainya. Dan setelah itu orang-orang itu pun pergi dari rumahnya Malaisam. Tak lama kemudian Malaisam pun akhirnya sampai di rumah. Sementara itu Rangarao menelponnya lalu menanyakan mengenai syuting selanjutnya yang akan mereka lakukan. Malaisam kemudian mengatakan bahwa ia belum mendapatkan kabar dari sang sutradara film dan jika Malaisam akan mengabarkannya kalau ingin melakukan syuting. Istrinya Malaisam kemudian menanyakan kepada Malaisam dengan rasa penasaran mengenai orang-orang yang mengerikan telah datang ke rumah untuk mencari Rangarao, yang mana orang-orang itu ingin mengatakan sesuatu terhadap Malaisam. Malaisam kemudian memerintahkan istrinya agar tidak berurusan ataupun menanggapi orang-orang itu karena bisa saja mereka mencelakai istri dan anaknya Malaisam. Beberapa hari kemudian Bala melakukan syuting film selanjutnya, yang di saat itu Citra telah mendatangi tempat syuting itu untuk bertemu dengan Bala. Citra kemudian mengatakan bahwa dirinya akan selalu mendukung Bala agar bisa mewujudkan impiannya untuk menjadi seorang aktor yang sangat terkenal. Yang di saat itu Citra juga akan menjaga Bala karena Citra sangat menyayangi Bala. Sementara itu di stasiun film Malaisam mendapatkan telepon dari seseorang, yang di saat itu orang tersebut meminta agar Malaisam cepat-cepat menyelesaikan filmnya, yang nantinya film itu akan dibeli sangat mahal oleh pria itu. Sontak Malaisam sangat bahagia karena ada seorang yang telah menyukai film yang ia produksi. Dan kemudian Malaisam memerintahkan anggotanya untuk cepat-cepat menyelesaikan film tersebut. Di sore harinya terlihat Citra dan teman-temannya sedang berbelanja di dekat taman. Sementara itu Sarangappa mendatangi Citra dari kejauhan dengan tatapan yang sangat mendalam, yang mana Citra sangat menggoda nafsunya Sarangappa. Sarangappa kemudian menghampiri Citra karena ingin mengetahui lebih dekat mengenai identitas dan kebohayanya Citra. Sarangappa kemudian memegang tangannya lalu mengatakan bahwa Citra sangat cocok sekali untuk menjadi istrinya, karena Citra sangat cocok sekali dengan memiliki postur tubuh yang sangat bahenol sekali. Sontak Citra langsung menunjuk-nunjuk Sarangappa karena Citra bukanlah wanita yang mempunyai model-model yang gampang dihasut dan dimintai apapun. Seketika itu Sarangappa langsung mencekik lehernya Citra karena selama ia hidup tidak ada seorang wanita yang mengatakan seperti itu. Dan tak lama kemudian Sarangappa melepaskan cekikannya karena polisi yang bersamanya meminta tolong karena orang-orang yang berada di situ beranggapan bahwa polisi tidak membela kebenaran melainkan kejahatan. Dan setelah itu Sarangappa pergi lalu melambaikan tangan sembari mengatakan, "Dah baby," ucap Sarangappa. Di samping itu Bala menghampiri Modu yang sudah tak berdaya lagi karena terlalu banyak mengkonsumsi alkohol. Bala kemudian membawa Modu pulang ke rumahnya agar bisa beristirahat dengan sangat cukup, karena beberapa hari lagi mereka akan melakukan syuting lagi. Setelah itu Malaisam pergi ke bar untuk menenangkan pikirannya yang sangat kacau balau. Di saat itu Sarangappa juga berada di tempat tersebut juga yang sedang menghibur dirinya. Tak lama kemudian pria miliarder itu pun menelpon Malaisam kembali, yang akhirnya Malaisam angkat. Yang mana pria tersebut meminta agar Malaisam dengan segera membayar pajak barnya yang kini sudah buka kembali. Yang akhirnya Malaisam mengikuti apa yang diberikan oleh pria itu demi menyelamatkan dirinya. Sarangappa kemudian mengatakan bahwa Malaisam harus santuy dalam menghadapi sebuah masalah, yang nantinya Sarangappa akan selalu membantu Malaisam dalam melakukan segala hal. Yang mana Sarangappa akan menyelesaikan tugas dari pria itu yang pastinya Sarangappa akan mengelabuhinya supaya Sarangappa tidak rugi dan diperbudak oleh pria itu, dan begitu juga seperti Malaisam. Dan setelah itu Sarangappa pergi dari tempat tersebut karena ingin menyelesaikan tugasnya. Dan di saat itu pun Sarangappa memerintahkan anak buahnya untuk mengirimkan barang ke rumahnya Bala. Di sisi lain anak buahnya Sarangappa tiba di rumahnya Bala. Anak buah Sarangappa kemudian memberikan sebuah tas kepada Bala. Setelah itu anak buah Sarangappa mengatakan bahwa tas tersebut berasal dari Malaisam.
atas perintah Malaisam untuk diberikan kepada Bala dan teman-temannya. Yang ternyata isi tas tersebut berupa senter, topeng penyamaran, serta kertas petunjuk yang harus mereka ikuti. Di malam itu pun di tengah hujan deras mereka bertiga pergi ke sebuah rumah yang sepertinya orang kaya. Di saat itu seorang satpam yang telah bersekongkol dengan Malaisam memberitahu bahwa di rumah tersebut ada beberapa CCTV. Dan setelah itu mereka bertiga akhirnya meluncurkan aksinya di malam itu juga. Di saat itu terlihat mereka bertiga telah menyelinap masuk ke dalam rumah tersebut. Mereka kemudian menutupi CCTV dengan menggunakan topeng mereka agar tidak terekam wajah asli mereka. Bala kemudian masuk ke dalam sebuah kamar yang menurut petunjuk di kertas terdapat harta simpanan di dalamnya. Sedangkan Modu dan Rangarau malah asik-asikan makan di ruang belakang yang sepertinya pemilik rumah tersebut sedang pergi. Di samping itu Bala telah berusaha membuka seluruh berangkas untuk menemukan harta berharga yang terdapat di dalamnya. Tak lama kemudian Bala akhirnya mendapati sebuah tas yang berisikan uang yang sangat banyak sekali. Setelah itu Bala menghancurkan semua barang elektronik rumah tersebut agar semakin terlihat seperti ada yang merampok rumah tersebut. Bala kemudian memerintahkan Rangarau dan Modu untuk memberikan tasnya kepada orang yang telah menunggunya di luar. Sedangkan Bala akan melakukan pekerjaan selanjutnya yang sudah tertera di kertas tersebut. Di sisi lain, pria miliarder itu kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mendatangi rumahnya Malaisam yang di saat itu mereka telah menghancurkan sebagian barang rumahnya Malaisam atas perintah pria tersebut. Sementara itu istrinya Malaisam menghubungi Malaisam namun tidak diangkat juga melainkan ditolak. Seketika itu istrinya sangat ketakutan sekali karena ditakutkan ia dan putrinya dicelakai oleh orang tersebut. Yang akhirnya orang-orang tersebut pun meninggalkan rumah dengan mengancam bahwasanya jika Malaisam belum juga menghadap dengan bosnya maka istri dan anaknya lah yang akan menerima akibatnya. Di samping itu Sarangappa dan Citra sedang berada di kamar berdua. Yang di saat itu Sarangappa berselfie dan memuji Citra bahwasanya di malam itu ia sangat cantik sekali. Sarangappa juga terlihat semakin sange dan mengajak Citra untuk berwik-wik. Namun Citra menolak karena harga dirinya sangat mahal sebagai seorang wanita. Tak lama kemudian Malaisam menghubungi Sarangappa lalu melapor bahwasanya tugasnya sudah selesai semua. Sementara itu Citra pergi dari kamar tersebut secara diam-diam. Setelah itu Citra pergi ke rumahnya Bala untuk meminta bantuan karena dirinya sedang dicari oleh Sarangappa. Namun di saat itu Rangarau dan Modu mengatakan bahwa Bala belum pulang karena masih ada sebuah urusan yang harus diselesaikan. Yang akhirnya Citra memutuskan untuk pergi mencari Bala karena ada yang ingin diberitahu kepadanya. Di sebuah bar terlihat Sarangappa dan Malaisam sedang menunggu sesuatu di sana. Tak lama kemudian anak buahnya itu datang dengan membawa sebuah tas yang telah diberikan oleh Rangarau dan Modu. Di saat mereka membuka tas tersebut, sontak Sarangappa langsung terlihat marah karena Malaisam tidak mengerjakan pekerjaannya dengan sangat baik. Yang mana isi tasnya bukanlah uang yang dinanti-nanti oleh Sarangappa, melainkan hanyalah pakaiannya saja. Yang ternyata mereka telah dikelabui oleh Bala, Rangarau dan Modu yang sangat licik. Malaisam kemudian menghubungi anak buahnya Sarangappa untuk mencari mereka dan tas tersebut sampai dapat. Setelah Citra mencari Bala kemana-mana, akhirnya Citra menemukan Bala yang berada di sebuah kedai. Yang di saat itu Bala ingin makan. Citra yang kemudian menghampiri Bala lalu mengatakan bahwa tadi keperawanannya hampir saja hilang. Karena Sarangappa hendak saja mengwik-wik Citra dan beruntungnya Citra dapat kabur dari sana karena Sarangappa sedang ditelepon. Citra kemudian meminta waktu sebentar karena Citra ingin ke kamar mandi untuk buang air kecil. Sementara itu di saat Bala hendak memakan makanannya tiba-tiba saja si Airavindra menendangnya. Dan setelah itu membawa Bala ke kantor polisi karena ada sebuah masalah. Di kantor polisi Sarangappa memukuli mereka bertiga dengan menggunakan sebuah rotan. Di saat Sarangappa yang menanyakan tas tersebut, mereka tidak memberitahu bahwa mereka mengatakan tidak mengetahuinya. Sementara itu, Bala semakin membara-bara emosinya yang akhirnya Bala melawan Sarangappa dan para polisi tersebut. Namun karena kalah jumlah, yang akhirnya Bala dan teman-temannya berhasil dikurung di dalam sel. Di samping itu, satpam rumah tersebut menghidupkan kembali rumah tersebut karena majikannya sudah pulang. Yang mana pemilik rumah itu adalah seorang pria tua yang sangat kaya raya. Di saat pria tua itu masuk ke dalam rumahnya karena ingin beristirahat setelah melakukan pekerjaan yang sangat melelahkan, sontak pria tua itu kaget karena sebagian barang-barang rumahnya telah hancur. Terlihat ada sebuah topeng yang telah menutupi kamera CCTV yang kemungkinan ada maling yang telah masuk. Pria tua itu kemudian memanggil satpamnya lalu menanyakan mengenai rumahnya yang telah kemalingan. Namun satpam tersebut mengatakan bahwa dia tidak mengetahui kalau rumahnya telah kemalingan. Karena dari tadi satpam tersebut hanya menjaga di bagian luar saja dan tidak berkeliling.
Setelah itu, pria tua itu pergi ke kamarnya untuk mengecek berangkas yang terdapat uang sebanyak 90 lak. Dan benar saja ketika pria tua itu melihat ternyata berangkasnya berhasil dibobol oleh maling. Dan uangnya hilang semuanya. Keesokan harinya, pria tua itu mendatangi kantor polisi yang di sana terdapat Malesam dan Sarangapa yang sedang memukuli Bala. Karena mereka bertiga telah mencuri uangnya pria tua tersebut. Pria tua itu kemudian menampar Malesam karena sebenarnya pria tua itu telah mengetahui bahwa Malesam yang telah memerintahkan mereka bertiga untuk mencuri uangnya pria tua itu sebesar 90 lak. Namun di saat itu Sarangapa tiba-tiba berubah seolah-olah tidak memiliki hubungan dengan mereka berempat, agar pria tua itu tidak mencurigai sebagai salah satu yang telah memerintahkan mereka bertiga. Tak lama kemudian ada seorang yang menelpon Ravindra, kemudian meminta agar Ravindra menangkap Sarangapa bahwa ia telah mempermainkan seorang wanita yang bernama Citra. Awalnya Sarangapa melawannya karena Ravindra tidak memiliki bukti apapun. Namun tiba-tiba saja ponselnya menerima sebuah pesan yang mana pria tua itu telah mengirimkan foto Sarangapa yang di waktu berdua dengan Citra di kamar. Yang akhirnya Malesam dan Sarangapa dijebloskan ke dalam penjara. Sementara itu mereka bertiga telah dibebaskan karena tidak bersalah apapun. Setelah itu pria tua itu menceritakan kepada mereka bertiga mengapa mereka bisa bebas dari penjara. Yang mana di malam hari Citra tiba-tiba saja mendatangi rumah pria tua itu dengan membawa tas yang berisikan uang sebesar 90 lak. Yang ternyata itu uang adalah milik pria tua itu yang telah dicuri oleh seorang maling. Citra kemudian mengatakan bahwa dirinya menemukan tas tersebut di meja tempat Bala duduk. Dan di tas tersebut juga terdapat surat mengenai identitas pria tua itu. Kini Bala telah ditangkap oleh polisi dengan tuduhan perampokan uang sebesar 90 lak. Yang ternyata Malesam yang telah memerintahkan mereka bertiga untuk melakukan hal yang seperti itu. Sontak pria itu sangat marah sekali karena Malesam telah mengkhianatinya. Pria tua itu kemudian mengatakan bahwa ia memiliki sebuah hadiah untuk Bala yang sudah membantu dirinya. Yang ternyata Citra adalah hadiah yang tiba-tiba keluar dari mobil pria tua tersebut. Citra kemudian memeluk Bala sembari mengatakan bahwa Citra tidak ingin kehilangan Bala lagi. Dan setelah itu mereka pulang ke rumah mereka dengan penuh kegembiraan. Sementara itu istri dan anak Malesam datang ke kantor polisi untuk menghampiri Malesam. Di saat itu istrinya menceritakan kepada Malesam bahwa pria tua itu telah membawanya ke rumah sakit. Karena di saat itu tiba-tiba saja istrinya jatuh pingsan yang mana terlalu banyak pikiran. Istrinya juga telah membayarkan semua hutang Malesam terhadap pria miliarder tersebut dengan menggunakan seluruh perhiasan yang istrinya punya itu. Istrinya kemudian mengatakan bahwa ia sangat kecewa dengan Malesam yang telah melakukan perbuatan yang tidak sangat terpuji. Yang mana Malesam melakukan semua itu demi untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Dan setelah itu anak dan istrinya pergi dari kantor polisi itu dan tidak akan menengoki Malesam sama sekali. Dikarenakan istrinya sudah sangat kecewa berat terhadap Malesam. Di saat itu polisi telah mengatakan bahwa mereka akan menerima hukuman di penjara selama 6 tahun karena kasus mereka lumayan berat dan telah melibatkan banyak orang yang tidak bersalah. Yang akhirnya Malesam dan Sarangapa menghabiskan hidupnya selama 6 tahun di dalam penjara. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Citaram 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.